Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fi. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak semuanya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah baik Pak Semua Guru. diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan keterbukaan hati, kelapangan dada, dan kecemerlangan pikiran sehingga kajian kita pada siang hari ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk dunia dan akhirat kita. Karena itu sudah layaknya kita bersyukur kepada Allah senantiasa untuk segala nikmat tersebut. Doa keberkahan dan rahmat jangan lupa juga untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita agama yang agung ini, agama yang mulia, agama yang mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan. Baik Ibu-ibu, Bapak sekalian, untuk melanjutkan kajian kita lebih dalam lagi, mari kembali kita bulatkan tekad kita dengan mengawalinya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, Bapak yang kami hormati, untuk hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang kedua. Kita akan masuk ke pelajaran yang kedua, insya Allah. Ya, Ibu Bapak sekali lagi, ini kita sebut sebagai modal, ya. Kita sebut sebagai modal. Ini kita sebut sebagai poin-poin kesepahaman dan kesepakatan. Ini akan jadi modal kita selalu. Yang pertama, prinsip belajar bahasa Arab Qur'ani, ya, pantas, pemahaman terbatas, kemudian sorob atau perubahan bentuk kata, kemudian serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, nalar dioptimalkan, serta ibadah, ya, motivasi dan suasana yang kita bangun itu untuk ibadah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri khusus bahasa Arab. Yang pertama, ya, berasal dari 3 huruf dasar. Yang penting itu ya, penting itu 3 huruf dasar. Ya, supaya tidak berubah menjadi 3 kata dasar. Bukan itu yang kita maksud, tapi 3 huruf dasar. Kemudian yang kedua itu berubah. Kata kuncinya adalah di dalam, ya. Berubah di dalam kata itu sendiri, ya. Kalau Ibu Bapak ingat sorofnya bagus, ingat tasrifnya juga bagus, ingat istiqoknya juga bagus. Tapi yang terpenting adalah berubah di dalam kata itu sendiri. Kemudian itu, ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, dibedakan. Apanya yang dibedakan? Bentuk, ya. Dibedakan bentuk mufrad dan jamak. Kemudian dibedakan juga bentuk mudzakkar dan muannats. Kemudian serapan. Dan berikutnya 2 pola kalimat, ya. Bukan 2 pola kata, ya. 2 pola dasar kalimat. 2 pola dasar kalimat dalam bahasa Arab, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian makna bentuk kata bahasa Arab yang diingat yang minimalis aja, 1 lampau gitu, 1 lampau, 1 lampau, kalau ada 1 lampau. Kemudian yang kedua, sedang, akan, biasa, gitu aja. Kemudian yang ketiga, kata kerja yang dibendakan, kalau ingat masdarnya bagus. Masdar kata kerja yang dibendakan. Kemudian 4 bentuk sifat, ya, 4 bentuk sifat. Kemudian yang kelima adalah bentuk perintah, ya, bentuk. Jadi ini kita bicara soal bentuk, ya. Bentuk 1 bentuk lampau, bentuk 2 bentuk sekarang, akan atau biasa, bentuk 3 bentuk kata kerja yang dibendakan, bentuk 4 bentuk sifat, bentuk 5 bentuk perintah. Oke, itu. Kemudian ciri bentuk kata bahasa Arab sementara waktu ini untuk mencirikan, yang pertama adalah AA, kemudian yang kedua titik 2 di awal, kemudian yang ketiga sukun di tengah-tengah, kemudian 4 alif urutan kedua, kemudian yang kelima alif urutan pertama. Dan yang terakhir, rumus 4 sehat 5 istimewa. Inilah yang akan menjadi target kita kalau belajar. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini juga ibaratnya sebagai tangga nada.
atau titian nada atau sebagai tangga kesuksesan untuk pelajaran kita. Yang pertama, kalau belajar mulailah dari memahami arti atau makna kata. Pokoknya target pertama bahwa kalau belajar pahami arti. Ya, pahami arti kata. Itu yang pertama. Kalau untuk ini kan mudah lah untuk mencapai ini, tinggal kita mau menyiapkan diri dan mengusahakannya, karena sekarang sudah banyak Quran terjemah per kata, sudah banyak, sudah ada kamus untuk setiap kata juga sudah ada. Di bagian akhir juga ada kata-kata yang dianggap penting di bagian akhir buku, itu bisa memudahkan. Sehingga target kita yang pertama adalah ibu bapak itu memahami kata, maknanya, artinya. Sehingga tujuan kita ya, ibu bapak sebelumnya kan minimal memahami, dan itu dengan cara apa? Menerjemahkan sesuai dengan pemahaman kita. Itu bisa tercapai. Akan lebih bagus lagi kalau naik ke tingkat berikutnya, ibu bapak juga memahami selain artinya, paham bentuknya. Apakah dia bentuk 1, bentuk 2, atau bentuk 3, atau bentuk 4, atau bentuk 5. Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi kalau meningkat ya pencapaiannya, targetnya. Yang ketiga, ibu bapak tahu jenisnya, apakah ini mudzakkar, apakah muannas jenisnya, apakah itu mufrad atau jamak, itu artinya jenis, dan jenis-jenis yang lain. Kemudian yang keempat, posisi kata di dalam kalimat ya. Posisi kata di dalam kalimat. Kalau kita bicara soal kalimat, itu yang sebelumnya ada 2 pola ya. Bisa subjek predikat, bisa predikat subjek. Minimal ibu bapak memahami apakah sebuah kata itu di dalam kalimat itu sebagai subjek, ataukah predikat, kemudian subjek. Kita paham posisinya. Kemudian yang terakhir, pencapaian kita dalam belajar bahasa Arab Qurani akan terasa istimewa kalau ibu bapak bisa merasakan keindahan dan kedalaman makna ayat-ayat Qurani yang akan kita kaji. Gitu ya, ibu bapak sekalian, mudah-mudahan ibu bapak semuanya ridho, mudahan ibu bapak semua ikhlas, mudahan ibu bapak berlapang dada ya, mau bersama-sama dengan kami ya, bersama-sama kita semua menjadikan ini sebagai modal, menjadikan ini sebagai kunci-kunci di dalam kesuksesan kita belajar. Bahasa Arab Qurani tidak menawarkan banyak hal karena dia fokus kepada pemahaman dan dia fokus kepada ayat-ayat Qurani. Mudah-mudahan ini bisa menambah motivasi kita, tidak memberatkan ibu bapak karena memang targetnya jelas, terutama untuk bahasa Arab Qurani 1 ini yang akan menjadi target utama kita adalah bacaan-bacaan di dalam sholat dan doa-doa di dalam rangkaian ibadah sholat. Baik, ibu bapak sekalian, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ke pelajaran yang kedua. Apa judulnya ibu bapak sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baik. Ini dia pelajaran kita. Ya, oke. Judulnya kita baca sekali lagi sama-sama. Iqra bismi rabbika. Iya, bagus. Iya. Ibu-ibu bapak coba lihat ya, coba lihat. Itu kalau kita mengatakan rangkaian ya, rangkaian, ada berapa rangkaian kata di dalam judul kita? Ada berapa rangkaian? Iqra. Ibu bapak melihatnya ada berapa rangkaian? Kalau ibarat kereta ini ada berapa gerbong nih? Ada berapa gerbong nih? 6. Ada 6 gerbong? 3. Ada 3. Yang lain berapa diduga? 5. Ada 5. Baik. Ada 3 gerbong. Ya, ada yang melihatnya 3 gerbong. Ada yang melihatnya 5. Ada berapa lagi? 4. Ada yang lihatnya 4. Baik. Ada yang lihatnya 5 gitu. Jadi beda-beda ya ininya, beda-beda ya. Kita kembali lagi, ini ada berapa rangkaian ya? Ada berapa rangkaian? Tuh, ada berapa rangkaian kata?
atau kita coba ibaratkan dengan gerbong, ada berapa gerbong ya, ada berapa gerbong. Nah, kalau kita pakai istilah lain ya, kalau kita pakai istilah lain, berapa potong ya? Ada berapa potong? Ini berapa yang terlihat Ibu Bapak? Kayaknya kalau ini ya. Oh. Ada berapa potong? Dari 4. Ada 4 ya, baik, ada yang melihatnya 4, ada yang oke. Baik. Mari kita lihat Ibu Bapak sekalian. Nah, kita lihat dari ini dulu ya, dari pandangan sekilas ya, pandangan sekilas. Pandangan mata sekilas. Ya, pandang sekilas. Oke. Yang melihatnya 5 bagaimana hitungannya? Ikro, Bi, Ismi, Robi, Kak. Oh, bagus ya. Jadi, ada yang melihat pertama Oh, Ikro. 5. Kemudian yang kedua apa? Bi. Ibu ngelihat di situ terpotong ya, bi dengan yang sesudahnya. Ibu melihat di situ bi-nya terpotong ya. Iya. Iya, Pak Putus, Pak Guru. Putus. Baik, kita lihat ya. Yang tadi yang menduga 5, yang pertama adalah Ikro, yang kedua adalah bi, begitu ya, Bu Siti ya? Iya, Pak Guru. Ibu melihat bi itu terputus dengan sesudahnya. Artinya terputus. Jangan, belum ngomongin situ. Ibu mati cepat banget ke sananya. Cepat banget ke sananya. Berarti kurang pas ya. Yang 4 sekarang, kita turun yang keempat. Misi. Yang 4, yang menduga bahwa ini 4 gerbong ya. Iya. 4 potong gitu ya. Yang menduga ini 4 potong. 4, Pak Guru. Atau 4 gerbong, atau 4 rangkaian kata ini. Ini Ya. bagaimana menghitungnya? Ikro. Ikro 1, terus Bi. wah sama juga nasibnya Bi. kayak tadi. Iya. Juga kayak tadi. Ismi. Berarti nggak Dan pas Robi. berarti. Karena Ya. bi itu kan bersambung dia dengan Iya. yang sebelah sebelahnya. Oh, Oke, iya. berarti kita turun lagi. Yang 3, Tiga. yang mana 3? Oke. Ikro, Ismi, Terus? Robika. Iya, Ismi, Robika. bagus. Jadi gitu ya. Ini kita sebut dengan rangkaian. Ya, ada 3 rangkaian. Yang pertama adalah Ikro. Oke. Yang kedua adalah Bismi. Gitu ya. Yang kedua adalah Bismi. Kemudian yang ketiga adalah Robbika. Robika. Kira-kira kita pakai istilah apa nih biar sepakat nih? Saya sih mau pakai istilah potongan kata atau rangkaian kata gitu ya. Berapa potong rangkaian gitu. Kalau 3 suku potong kata, Pak rangkaian. Guru. Potong kata aja. Kalau suku Suku kata kata. nanti beda lagi ceritanya. 3 beda rangkaian lagi. kata. Oke, ya, 3 Pak Guru, rangkaian. 3 rangkaian kata. Baik ya. Ini satu baris ini terdiri dari 3 rangkaian kata. Oke, itu ya. Kita sebut dengan istilah rangkaian. Ya, kita sebut rangkaian. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini karakter bahasa Arab ya. Ini karakter bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, tapi ini modal awal dulu ya, kita melihat ada rangkaian. Karena ini kan mencoba untuk memahami ya. Dari dasar betul. Ada rangkaian Iqra, ada rangkaian Bismi, dan ada rangkaian Robika. Jadi ya, ibu bapak sekalian, satu rangkaian ini ya, satu rangkaian dalam bahasa Arab itu belum tentu satu kata. Oke? Iya. Satu rangkaian belum tentu satu kata. Dengan kata lain, ibu bapak sekalian, satu rangkaian itu bisa jadi terdiri dari beberapa kata. Ya, bisa jadi terdiri dari beberapa kata. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia biasanya satu kata itu dirangkai menjadi satu. Ya, misalkan kita ambil contoh sederhana. Saya sedang belajar bahasa Arab. Itu berapa kata? 5. Saya, ya kalau ditulis ya, saya sedang belajar ya bahasa
Arab? 5. Berapa 5, kata? Pak Guru. 5. 5. Berapa potong rangkaiannya? 5 potong. 5 potong. 5 juga. 5 juga. Bahasa Indonesia biasa begitu. Bahasa Indonesia biasa begitu. Ya. Tetapi kalau bahasa Arab bisa jadi satu rangkaian itu terdiri dari lebih satu kata. Oke, baik. Mari kita lihat ya, Ibu-ibu. Ini ada yang Ibu Bapak belum pahami maknanya ini. Iqra bismi rabbika. Belum, Ustaz. Enggak ngefek ya itunya. Paham, Tadarus kamusnya. Ah, Belum ngefek ya dibacalah tadarus kamusnya. dengan maknanya baca Ada dengan yang belum nama dipahami. Tuhan. Ada yang Nggak belum ada. dipahami. Enggak ada, Pak Guru. Enggak, kalau ada, Ibu-ibu tidak harus menjadi wakil untuk yang lain ya. Ibu Bapak tidak harus menjadi wakil untuk yang lain. Jika Ibu Bapak merasa ada yang belum dipahami, maka berbicaralah sebagai diri sendiri, gitu ya. Nanti Ibu-ibu, Bapak-bapak kalau ada yang tidak ada yang dipahami juga berbicara atas nama diri sendiri. Hindari nanti kebiasaan menjadi juru bicara untuk yang lain atau mengambil hak orang lain untuk berbicara. Siap. Nah, kata ikro ini satu rangkaian dan ini satu kata. Oke. Sedangkan kata bismi ini adalah dua kata yang dirangkai menjadi satu. Berapa kata? 2 kata dengan Oke. kata. 2 kata yang dirangkai menjadi satu. Dengan demikian, Ibu Bapak tadi, dengan cara demikian kita bisa memahami bahwa berbeda maksudnya kalau kita mengatakan berapa rangkaian dengan kalau kita mengatakan berapa kata. Oke? Oke. Kemudian berikutnya, rangkaian yang ketiga, itu apa ungkapannya? Rabbika. Ya, itu adalah ya, sebuah rangkaian yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah rob, kemudian yang kedua adalah ka. Ya. Yang pertama adalah rob, kemudian yang kedua adalah ka. Oke, baik. Nah, begitu. Jadi ini ilmu awal kita untuk berhadapan dengan teks bahasa Arab. Ya. Kata ikro, apa makna yang sudah dipahami untuk kata ikro? Bacalah. Bacalah. Perintah. Baik. Dari mana diduga adalahnya? Dari Alif di depan di awal. Karena ini bentuk 5 gitu ya. Ya. Karena ini adalah bentuk 5. Ini diduga bentuk 5. Lalu kemudian dari mana diduga ini bentuk 5? Ada Alif di depan. Alif di depan. Oke, begitu ya. Nah, kemudian berikutnya, apa yang sudah dipahami? Makna bi apa? Dengan. Oke, Dengan. bagus. Kemudian makna ism apa? Nama. Oke, bagus. Kemudian makna rob apa? Tuhan. Oke, bagus. Kemudian yang terakhir makna ka apa? Kamu. Oke, bagus. Itu yang pertama, Ibu Bapak sekalian. Mohon nanti dalam pelajaran-pelajaran kita bedakan antara rangkaian, ya, rangkaian dengan jumlah kata. Kemudian mari kita lihat berikutnya, Ibu Bapak sekalian. Bi tadi berapa kata? Satu. Oke, bagus. 1. K tadi berapa kata? 1. Oke, bagus ya. Mari kita lihat berikutnya. Bi berapa huruf? 2. Oke, bagus. Ada mengatakan 1, ada mengatakan 2. Oh, Bi 1. berapa huruf? 1. 2. Ada mengatakan 1, ada mengatakan 2. Yang mengatakan 2 bagaimana cara melihatnya? Bi 2 huruf. Iya. Itu alif. Mbak sama Alif. Iya. Kayaknya nggak lihat Alif kan layar di ism. nih. Ismi itu. Nggak lihat layar nih kayaknya nih. Itu kalau udah ya. dibuletin gitu Salah. 1, Ustaz. Nggak kompak nih. 1 berarti. 1. Nggak kompak nih. 1 Pak Guru. 1 Pak Guru. Ya, pantesan beda ya. Orang beda yang dilihat. Ya, 1 Pak Guru. Beda yang dilihat. Oke, B itu 1. 1. Kemudian, Ya.
Kak, berapa huruf? Satu. Satu. Oke, baik. Kita dapat ilmu baru ini. Bagi orang awam nih ilmu nih, bagi orang awam. Tapi bagi orang pintar ini anggaplah mengulang ya. Mengulang ini lancar kaji karena diulang gitu ya. Itu artinya Ibu Bapak sekalian, ini karakter bahasa Arab bahwa dalam bahasa Arab satu huruf bisa jadi satu kata. Apa Ibu Bapak sekalian? Satu huruf bisa jadi satu kata. Ada dalam bahasa Indonesia begitu? Enggak. Indonesia nggak ada. Itu artinya kan beda. Ada. Itu artinya beda itu. Itu artinya beda. Satu huruf bisa menjadi satu kata. Ya, satu huruf dalam bahasa Arab bisa jadi itu ya dianggap sebagai satu kata. Karena itu Ibu Bapak, nanti kalau dituliskan ini pasti akan selalu bergabung ini bismi ini. Akan bergabung. Karena itu untuk Quran terjemah per kata menjadi tidak cocok. Karena kalau dia ditulis nggak bisa ditulis bi doang kemudian ismi, nggak bisa kalau nulis Arab. Nulis Al-Quran nggak ada yang kan kita temukan begitu. Bi kemudian is, rob kemudian dipisah dengan ka, nggak bisa kalau ditulisnya. Gitu ya. Jadi dengan demikian ini judul kita Iqra bismi rabbika, maknanya bacalah Dengan nama Tuhanmu. Baik, itu dia pelajaran kita yang pertama dan ini adalah pesannya sangat signifikan. Pesannya sangat penting untuk kita pelajari ini di awal-awal pelajaran kita. Ya, pertama ini ada suruhan, ada perintah. Ya, perintah untuk apa? Iqra itu untuk belajar. Dan jangan lupa bahwa untuk belajar itu bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Jadi kira-kira motivasinya adalah untuk ibadah, bahasa kita. Motivasi kita belajar adalah untuk ibadah, untuk Tuhan, ya, untuk mengabdikan diri kepada Allah, bukan untuk menyombongkan diri sendiri, ya, bukan untuk sekadar menghabiskan waktu luang, bukan sekedar untuk menyiapkan masa depan, ya, karena ini bagian bagi sebagian orang ini adalah cara bagus untuk menghadapi kehidupan berikutnya, bukan hanya untuk itu, bukan pula ini sekedar untuk cari pahala, karena pahala itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita ini untuk ya supaya berasa bahwa betapa Allah sangat cinta kepada kita. Nah, itu dia judul pelajaran kita yang kedua, Iqra bismi rabbika. Oke. Jadi pertama tadi kita bicara soal rangkaian ya, kita bicara soal rangkaian. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk menentukan rangkaian, coba lihat ya, rangkaian itu tidak dilihat dari apakah huruf itu terpotong apa tidak. Oke. Walaupun dia terpotong juga bisa jadi itu masih satu rangkaian gitu ya. Yang penting terlihat bahwa antara satu rangkaian dengan rangkaian berikutnya ada jarak yang lebih lebar gitu ya. Ada jarak yang lebih lebar. Ibaratnya kalau kereta api di sini kayak ada penghubungnya itu. Apa sih namanya? Yang menghubungkan antar kereta api. Kalau rel di bawah. Ya, satu gerbong dengan gerbong berikutnya. Ini kan bisa dicopot-copot nih kalau mau butuh 3, 1 lepas. Itu apa namanya? Gandengan lah, rantai penghubung lah. Gitu. Rantai penghubung gitu ya? Ya. Ya, baik. Jadi untuk rangkaian itu perhatikan Ibu Bapak di situ ya. Rangkaian itu supaya kita sama ya, supaya bahasa teknis kita sama, bahwa yang kita sebut dengan rangkaian yang berbeda itu ada jarak yang lumayan ya, yang relatif lebih jauh dibandingkan yang lain. Misalnya ini antara hamzah dengan ba kan relatif lebih jauh ya dibandingkan dengan ro dengan hamzah. Kalau ro dan hamzah kan dekat banget nih. Dekat banget jadi tidak dianggap sebagai rangkaian yang berbeda. Oke. Baik, kita ulang lagi tadi apa yang sudah kita pahami sama-sama ya, penyamaan pemahaman. Iqra bismi rabbik itu berapa rangkaian? Ya. Ada 3. Iqra bismi rabbik ada berapa kata? 5. Ada 5 kata. Dan itu tadi bahwa dalam bahasa Arab apa mungkin satu kata terdiri dari satu huruf dalam bahasa Arab? Mungkin. Mungkin sekali. Mungkin sekali.
Karena itu nanti ilmu kita ya, walaupun mungkin ibu bapak sudah tahu maknanya sebagai satu rangkaian ya. Bismi dengan nama misalkan begitu, maka kita nanti akan belajar lebih lanjut. Dengan itu dari mana dipahami, kemudian ya, dengan itu dari mana dipahami, lalu nama itu dari mana dipahami. Yuk sama-sama kita baca sekali lagi judul pelajaran kita. Iqra bismi rabbika. Ya, baik. Iqra bismi rabbika. Alhamdulillah. Kita baca berikutnya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini Ramadan, ini dapat berapa pahala dah kita. Maka sayanglah kalau ada yang masih itu ya, yang masih masih enggan bareng-bareng ya, diajak baca bareng masih enggan, ini kesempatan ibadahnya terlewatkan. Baik Ibu Bapak, kita coba pakai ilmu tadi ya untuk kesepahaman kita bersama. Itu ada berapa rangkaian, potong rangkaian? 4. 4 Pak Guru. Oke, bagus ya. Ada 4. Yang pertama ada 4 rangkaian. Ar-Rahman. Ya, bagus. Yang pertama apa? Bismi. Ya, yang kedua? Allah. Ya, bagus. Yang ketiga? Rahman. Ya, bagus. Yang keempat? Ar-Rahim. Ya, bagus. Ada 4 potong rangkaian. Ya, ada 4 potong rangkaian. Jadi, ada berapa kata di situ kira-kira? 5. Ada berapa? 5. Ada 5. Berarti ada satu rangkaian yang lebih dari satu kata ya. Rangkaian yang mana itu? Bismi. 1 Bismi, rangkaian pertama. Yaitu bismi. Itu situ ada apa saja katanya? Bi. Ada bi dan ismi. Oke, bagus. Ada bi dan ada ismi. Apa tadi maknanya bi? Dengan Kemudian ismi? nama. Ya, oke, bagus. Kita lihat berikutnya Ibu, Bapak sekalian. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Itu ya. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau kita pakai ciri khusus bahasa Arab, kira-kira ciri apa yang terlihat di situ? Alif depan. Bentuk 5. Bentuk 5. Oke, bagus. Dari mana diduga bentuk 5? Kiri. Alif di depan bukan? Oke, bagus. Apalagi yang terlihat? Ciri-ciri yang Di terlihat? tengah. Alif yang kedua. Oh, ada sukun. Kedua. Ada sukun. Itu kaitannya mau melihat ciri bentuk berapa di situ? Kata-kata yang. Bentuk 4. Alif kedua. Alif kedua. Alif kedua itu di mana gitu? Makanya alif Diulangi Pak Guru. 1. Ya, baik. Yang pertama tadi Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ya. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau kita pakai ciri khusus bahasa Arab, ciri apa yang terlihat di situ? 3 pola kata dasar. 3 pola kata dasar. Kata dasar apa? Huruf dasar? Huruf dasar. Oke, bagus. Ya, ciri apa lagi yang terlihat? Ar-Rahman, Ar-Rahim, di situ terlihat ada 3 huruf dasar. Oke, gitu bagus. Apa ciri apa lagi yang terlihat? Bentuk kata sifat. Bentuk kata sifat. Itu ciri apa bentuk? Bentuk. Yang ditanya ciri apa bentuk? Tasrif, pengembangan bentuk kata dalam kata itu sendiri. Iya, oke, bagus. Kita lihat juga di situ ya. Kita lihat juga di situ yaitu ada tasrif di situ. Ar-Rahman, Ar-Rahim, walaupun dia berasal dari 3 huruf, tetapi dia berubah, gitu ya. Itu berubah. Apalagi ciri yang terlihat di situ? Bentuk mufrad dan jamak. Ini bentuk mufrad apa jamak ini? Ini mufrad. Nah, mufrad. Oke, bagus, bagus. Lihat gitu. Kalau jamak tandanya apa? Kalau jamak yang sudah kita pelajari? Waw. Ada alif. Ada alif Ya. wawunya. Sama Aduh, alif ta ya keren. nun. Kenapa kita udah ngomongin wau padahal kita belum nyampe Sorry ke tahu situ. makanya alif ta. Pak Budi mah keren. Ilmunya 1 tingkat di atas kita. Ibu-ibu, kalau jamak, apa? Kalau jamak apa yang sudah kita pelajari?
Jamak itu ada iya, ada alif sama nun ya. Iya. Ada alif sama nun ya. Wah, Ya coba nih. sama nun. Iya. Ya sama Beda nih nun. ilmunya Pak ini. Guru. Satu guru beda ilmu. Satu guru beda ilmu. Apa sebelumnya untuk tanda jamak yang kita pelajari? Ada huruf ya dan nun. Ada ya dan nun itu saja. Ada alif. Ya, selain ya dan nun, apalagi penanda jamak yang kita pelajari sebelumnya? Alif. Alif dan dengan ta. Ada alif. Oke, itu Ta. dia ya. Ada ya nun, kemudian alif dan ta. Tidak ada terlihat di situ Ini ya. mana? Tanya nggak ada. Tidak ada, gitu ya. Tidak ada waw, tidak ada ya nun, oke? Tidak ada alif ta. Oh, berarti ini tunggal. Nah, gitu ya. Baik, ciri apa lagi yang terlihat? Muzakar. Oke, muzakar, baik. Kira-kira ini muzakar apa muannas? Muzakar. Oke, bagus. Ciri apa lagi yang terlihat? Oke, baik gitu ya. Nah, sekarang kita coba pakai yang pertama tadi ya. Kita coba pakai yang pertama tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Tadi kita pakai ciri pertama yaitu 3 huruf dasar. Ya, 3 huruf dasar, sama-sama miliki 3 huruf dasar. Ya. Apa kira-kira 3 huruf dasarnya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ro. Mim. Nah, oke, bagus. Ada ro, ada ha, dan ada mim. Ya, ada ro, ada ha, dan ada mim. Gitu ya. Ada ro, ada ha, dan ada mim. Ini ada nggak yang sudah berkembang diserap menjadi bahasa Indonesia? Ada nggak? Dugaan ibu-ibu? Rahim. Ada. Ada Ya. Pak Guru. Ada rahim. Ah, bagus. Ada rahim. Apalagi yang sudah diserap bahasa Indonesia? Rahman. Rahman. Rahman udah jadi bahasa Indonesia. Rahman. Rahman udah jadi bahasa Indonesia. Rahman udah jadi bahasa Indonesia. Rahim juga enggak. Rahim. Itu yang itu katanya ada Rahim ibu-ibu. angkatan rahim bukan bahasa Arab, Rahim dari bahasa seorang Arab. ibu. Dari rahim seorang ibu. Oh iya betul tuh. Rahim itu ada tuh dari rahim seorang ibu. Apalagi yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, dugaan ibu bapak? Pengertian. Diulang, Pak. Ya, apa dari ro ha mim yang serap dalam bahasa Indonesia ada nggak yang mirip atau sama tidak ada. dengan Ulang, bahasa Pak Guru. Indonesia? Ya, dari ro ha mim Gurunya lagi ini. ya, dari ro ha mim yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dari ro ha mim. Ada nggak yang diduga Rahim. selain rahim, Rahim. dari apa lagi? Rahmat. Rahmat, ya bagus. Kita juga dalam bahasa Indonesia kita punya rahmat, gitu. Rahmat itu apa? Rahmat itu? Rahmat itu Rahmat Allah. Kasih sayang. Apa? Kasih sayang. Kasih sayang. sayang. Baik. Rahmat itu kasih sayang. Ada berapa kata kasih sayang? 2. 2. Berarti rahmat itu bisa kasih, bisa sayang. Sayang. Berarti kalau ada ro ha mim ya. Berarti kalau ada ro ha mim bisa bermakna kasih, bisa bermakna sayang, gitu ya. Jadi itu rahim adalah simbol dari kasih sayang seorang ibu, gitu ya. Simbol dari kasih sayang seorang ibu. Maka wanita diberikan rahim karena wanita punya sifat kasih sayang. Kalau enggak ada kasih sayang dalam diri wanita, enggak ada kali yang akan mau hamil, kemana-mana mau dibawa 9 bulan, enggak pernah mau ditaruh gitu. Berkat kasih sayang seorang ibu lah kemudian itu kita berkembang di dalam rahim ibu bapak kita. Baik, itu dia ibu bapak, ada kasih dan ada sayang.
Ya. Jadi itu artinya bahwa Ar-Rahman itu bisa bermakna pengasih. Ya. Itu artinya Ar-Rahman bisa bermakna pengasih, Ar-Rahim juga bisa bermakna pengasih. Ar-Rahman juga bisa bermakna penyayang, Ar-Rahim juga bisa bermakna penyayang. Ya, kenapa? Karena itu berasal dari 3 huruf yang apa? Sama gitu. Itu artinya Ar-Rahman bermakna pengasih penyayang juga bisa. Ar-Rahim bermakna pengasih penyayang juga bisa. Walaupun di kita kemudian berkembang bahwa untuk Ar-Rahman itu pengasih, kemudian Ar-Rahim ini penyayang. Gitu. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau gitu ya, kalau ini ya, kalau ya. Diulang, Pak. Ya, baik. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Diulang saja, Pak Guru. Iya, ya. Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim ini. Suaranya ngambang. Iya, 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 iya. Ya, saya ada suara saya terdengar? Ya, Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, kata itu berasal atau terdiri dari 3 huruf yang sama, maka makna dasarnya sama. Ya, kita pakai ciri bahasa Arab yang pertama. Ar-Rahman bisa bermakna pengasih, penyayang. Ar-Rahim juga bisa bermakna pengasih, penyayang. Itu. Walaupun kemudian kita untuk memudahkannya, kita mengatakan Ar-Rahman itu pengasih, Ar-Rahim itu penyayang. Terdengar? Ya, Oke, bagus. Ya. Kalau maknanya demikian, berarti kira-kira Ar-Rahman, Ar-Rahim ini bentuk berapa? Bentuk 4. Ya. Kalau dilihat dari maknanya, berarti Ar-Rahman, Ar-Rahim ini bentuk 4. Karena itu sifat. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Apakah di situ terlihat ada ciri bentuk 4 yang kita sudah kenali sebelumnya? Ya. Ada. Apa ciri bentuk 4 yang sudah kita kenali sebelumnya? Tanda sukun di atas hal. Alif Sukun bukan. Tanda Bukan. ciri di huruf Sukun bukan kedua. bentuk 4. Alif di huruf kedua. Sifat. Apa? Ada. Ada ciri bentuk 4 yang sudah kita ketahui sebelumnya? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Oke, enggak ada. Maka berikutnya ibu-ibu nih, perhatikan ya. Tuh, huruf apa yang saya lingkari? Ya. Huruf apa yang saya lingkari? Ulang lagi. Ya, huruf apa yang saya lingkari? Huruf apa yang saya lingkari? Oke, kita lanjutkan lagi tadi. Tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim tidak terlihat di situ ciri bentuk 4 yang kita sudah pelajari sebelumnya, ya. Nah, tapi kemudian kita bisa bantu tambahkan lagi, ya, sebagai penanda penguat, sebagai penanda penguat. Bahwa ketika kita memahami maknanya sebagai sifat, maka kita duga itu adalah sifat. Yang bisa menjadi penanda penguat berikutnya adalah ini huruf apa yang saya lingkari? Alif. Alif lam. Ya, Alif lam. Ya, ya. Alif lam itu bisa menjadi penciri.
ya, bisa menjadi penciri untuk bentuk 4. Ya, bisa menjadi penciri bentuk 4. Oke, baik ya, supaya ini jadi tambahan buat informasi untuk kita. Oke, itu dia. Kita lanjutkan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang kita sudah pelajari tadi, seperti yang sudah kita pelajari bahwa itu Diulang lagi Pak Guru. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, satu rangkaian bisa dari lebih satu kata. Dan kita sudah pelajari juga ada bismi di situ ya. Ada bi dengan ada ismi. Ada bi dan ada ismi. Nah, dari ya. Kita berikutnya ke tanmiyatul mufradat. Kemana, Ibu Bapak? Tanmiyatul mufradat. Ya, tapi sebelum itu kami ingin jelaskan, Ibu Bapak sekalian, bagian utama dalam buku kita. Bagian utama di dalam buku kita. Buku kita yang pertama itu terdiri dari teks pokok. Apa yang pertama? Terdiri dari teks pokok. Yang pertama itu ada teks pokok. Nah, teks pokok itu terambil dari doa atau dari ayat-ayat populer. Lalu, ini bagian yang pertama ya, bagian pertama dari buku kita secara umum. Sehingga nanti kalau kami katakan teks pokok itu paham, Ibu Bapak bisa paham kemana. Kadang-kadang di dalam belajar kita nanti ada kalanya kita kadang-kadang perlu untuk mengulang, ya, perlu merujuk ke bagian-bagian sebelumnya. Yang kedua, bagiannya itu adalah mufrodat. Apa namanya yang kedua? Mufrodat. Mufrodat ini biasanya berisi kosakata yang ada pada teks pokok. Dan itu biasanya disajikan dengan terjemahan. Sehingga Ibu Bapak, bagus, itu setelah membaca teks pokok, baca juga terjemahannya. Itu bagian mufrodatnya. Bagian mufrodat. Biasanya gitu, kalau dia pertama kali muncul diterjemahkan semua, nanti kalau dia di pelajaran lain, yang sudah muncul di pelajaran sebelumnya tidak diterjemahkan lagi di pelajaran bersangkutan. Yang ketiga, bagian dari buku kita itu namanya tanmiyatul mufradat. Silahkan lihat ya, lihat. Ya, tanmiyatul mufradat itu lihat tulisannya di buku. Ya, ada ta, ada nun, ada mim, ada ya, ada ta, itu tanmiyah. Ya, bagian ketiga itu tanmiyatul mufradat. Ya. Ini maksudnya pengembangan kosakata. Ya, pengembangan kosakata. Jadi dari teks pokok itu akan dipilih, ya, teks pokok, dari teks pokok akan dipilih kata-kata yang penting, kata-kata pokok, lalu itu kita kembangkan. Kalau kita bicara tentang pengembangan, ya, kalau kita bicara tentang pengembangan, ingatnya ilmu apa, Ibu, Bapak, kalau pengembangan kata? Sorof, ya, betul. Jadi kita akan ada sorof, ada tasrif. Ya, tasrif begitu juga akan di dalam tanmiyatul mufradat kita juga biasa nanti akan mempelajari ini tunggal ataukah ini jamak gitu ya. Ini tunggal atau ini jamak, kemudian nanti dikembangkan lagi untuk memahami ungkapan-ungkapan lain ya, ungkapan-ungkapan lain selain yang ada di teks pokok.
ya, selain yang ada di teks pokok. Kemudian setelah yang pertama tadi ada teks pokok, kemudian berikutnya ada mufrodat. Setelah mufrodat ada tanmiyatul mufrodat. Bagian berikut dari buku kita itu adalah ada latihan. Ya, ada latihan. Latihan itu untuk penguasaan kosakata terutama, kemudian untuk memahami kutipan-kutipan ayat, kutipan-kutipan doa atau ungkapan-ungkapan populer dalam bahasa Arab yang punya keterkaitan dengan mufrodat yang kita sudah pelajari. Sekali lagi, apa tadi maknanya kalau mufrodat? Mufrodat kosakata yang ada di dalam Kata yang ada di dalam buku. Kalau tanmiyatul mufrodat? Pengembangan kata. Pengembangan kata yang ada pada. Baik. Nah, sekarang kita akan coba ya, kita akan coba ke tanmiyatul mufrodat. Kita coba tanmiyatul mufrodat. Yang pertama, tanmiyatul mufrodat kita adalah ya, kita akan coba ke tanmiyatul mufrodat. Yang pertama, tanmiyatul mufrodat kita adalah dari ungkapan ismi. Apa tadi namanya artinya? nama. Ismillah. Jadinya apa? Nama Allah. Ya, nama Allah. Kita akan kembangkan. Kita akan kembangkan. Yang pertama, ismi itu bisa berkembang menjadi ismi. Jadi apa? Ismi. Ya, baik. Kalau tadi kan ismi pendek ya. Nah, kalau ini ismi menjadi, kalau tadi ismi itu artinya nama, berkembang menjadi ismi jadinya ya, tadi ismi artinya nama, berkembang menjadi ismi, nama artinya menjadi Namaku. ya. Bisa juga berkembang menjadi ismuk, namamu. Ya. Seperti tadi ya, Robbik. Robbik apa tadi? Tuhanmu. Ya, ada Tuhanmu. Gitu ya. Berarti kalau kita geser ke sini, Tuhanku kira-kira bagaimana? Robbi. Ya, betul. Robbi gitu ya. Robbi gitu. Tadi masih ingat penyayang tadi apa? Ar-Rahman. Kalau alif lamnya tidak disertakan, tersisa apa? Rahman. Rahman bisa bermakna penyayang. Kalau penyayangku, Rahmani. ya, Rahmani gitu. Pengasihku, Rohimi. ya, bisa kan? Rohimi, gampang bahasa Arab. Dia tinggal gabung ada ya. Ada ya bisa bermakna Ku. Saya. Ku. ya. Aku. Ya ada di mana letak ya-nya? Di ujung. Di belakang, di Paling ujung. akhir. Jadi kalau ada ya kan kita kenalnya dua ya nih sekarang. Kalau ada ya di ujung menandakan makna apa? Ku. Bagus. Kalau ya di awal menandakan apa? Sedang, Pak. Menandakan apa? Kalau ya di awal? Bentuk dua. Iya, betul. Kalau ada ya di awal itu menandakan bentuk dua. Kalau ada ya di kiri itu menandakan ku. Ismi, ismu. Kita baca sama-sama contohnya. Yang atas. Ismi. Kita panjang-panjang ya. Ismi. Terus bawahnya. Ismi. Ya, berikutnya. Ismuk. Nah, ingat nih. Ada ya. Jadi bunyi ya di sini apa bunyinya? Ya-nya? Pun. Panjang. Kalau diikuti dengan gabung dengan sebelumnya jadi panjang. Apanya yang panjang? Bunyi apa yang panjang? Bunyi apa yang panjang? Mim panjang. Bunyinya bukan huruf. Bunyi apa yang panjang jadinya? I panjang. I panjang. I panjang. Kalau bahasa Inggris jadinya apa? Kalau bahasa Inggris jadinya apa?
Jadinya Saya. kalau I saya. Iya, pas sama. I. I. Bahasa Arab ism I gabung jadi ismi. Mi. Artinya nama. Namaku. Rob I. Rob I jadinya Tuhan. Tuhanku. Robbi. Leb I jadinya Lebih. Itu dia pengembangan dari ismi. Oke, sekarang kita kembangkan lagi ya. Ibu Bapak dengan modal ismi. Nih kayak orang dagang nih. Modal 1 udah dapat 2 nih. Dari ismi bisa jadi ismi, bisa jadi ismuk. Kita kembangkan lagi ini sekarang. Kita gabung. Kita rangkai menjadi satu kesatuan. Oke. Kalau keadaan aman, malu saya nggak mau minum 10 ya, 11. Hamba yang penyayang. Hamba yang penyayang. Maksudnya hamba itu yang penyayang. Yang punya nama Rahman. Siapa yang dimaksud Ar-Rahman? Allah. Allah berarti Abdurrahman sama dengan hamba Allah. Sama dengan hamba Allah yang penyayang. Si hamba sih belum tentu penyayang ya. Karena ada juga kan namanya Abdurrahman tapi tercatat namanya maaf ya. Jadi pembunuh. Itulah namanya kalau penyayang bukan. Yang penyayang adalah Allahnya. Begitu juga dengan Abdur Rahim. Ya, begitu juga dengan Abdur Rahim. Ada ismi dari kata ini tadi berkembang jadi ismi, berkembang jadi ismuk, bisa juga jadi modal kita untuk memahami masmuk. Ya, untuk memahami masmuk. Ismi. Ini sayang kalau di sini nggak bisa praktik nih. Karena muknya siapa ininya. Gitu. Kalau ketemu langsung bisa langsung praktik ini. Ya, masmuk dengan ismi. Jadi ma di sini dalam bahasa Arab bisa juga dimaknai dengan siapa dalam bahasa Indonesia. Oke. Itu dia tanmiyatul mufradat kita yang pertama. Berikutnya ke tanmiyatul mufradat yang kedua dari ungkapan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Tadi sudah diprediksi juga, gampang kan memprediksi bahwa 3 huruf dasarnya adalah ro, ha, mim. Ya, 3 huruf dasarnya ro, ha, mim dengan makna dasar apa? Dengan makna dasar apa? Ro, ha, mim? Makna dasar apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Siapa di antara ibu bapak yang mau dikasih? Ada yang mau dikasih? Mau. Iya, Bu Siti mau. Bu Fatimah juga mau dikasih? Mau lah Pak Guru. Mau. Kasih apa dulu? Ada yang mau disayang? Mau. Ya, siapa yang mau disayang? Pak Budi mau disayang? Mau lah. Iya, mau. Baik, nanti kita kasih ya. Yang mau disayang kita kasih, yang mau dikasih juga kita kasih. Ya, modalnya ro, ha, mim. Coba dari Ra Ha Mim bisa juga ya selain Ar-Rahman, Ar-Rahim kata lain dalam bahasa Arab yang juga di dalamnya ada Ra Ha Mim adalah yang pertama Rahimah. Jadi apa maknanya kalau Rahimah? Telah disayang, setelah dikasih. Telah menyayangi. Ya. Ada yang mengatakan telah menyayangi, ada yang mengatakan telah disayangi. Kalau kita mengatakan telah disayangi, telahnya dari mana? Lampau, Pak. Iya, bagus. Itu namanya kita paham. Ya, bukan hafal. Kalau mengatakan disayang, di-nya dari mana? Iya. Di mana? Ada cirinya di situ? Enggak. Oh, berarti enggak kita pakai dulu ya. Kita enggak pakai dulu. Walaupun nanti bisa saja maknanya begitu. Tetapi berhubung di situ penandanya tidak ada, kita tidak pakai di. Berarti Rahimah telah
menyayangi. Kalau yarhamu berarti apa maknanya? Sedang menyayangi. Ya, bagus. Sedang menyayangi. Apalagi? Akan menyayangi. Biasa menyayangi. Biasa menyayangi. Apalagi? Penyayang. Dari mana pe-nya? Nggak ada. Nggak apa-apa. Yang penting ada ilmunya. Dari mana pe-nya? Itu kasih sayang. Ya, dari mana pe-nya? Dari sukun. Ah, dari sukun. Ada ilmu kita begitu, pe dari sukun? Ada ibu bapak punya ilmu pe dari sukun? Kan maksudnya master kali tadi, bukan belum. Yang mana yang masdar? Enggak, ya makanya bukan ini. Oh, bukan ini ya, bukan ini gitu. Apa masdar punya makna pe gitu? Iya. Oh, bukan. Pe itu Ada kan bukan pengetahuan. di masdar. Siapa yang ingat? Pe itu ada di mana? Di bentuk 2. Bentuk 4. Bentuk 4. Di bentuk Lupa ya. 2, Pak Guru. Ini ternyata memang bahasa Arab itu mudah, tapi ada yang lebih mudah lagi. Lebih mudah lupa. Gitu. Coba dilihat lagi ya, diingat-ingat lagi ibu-ibu, bahwa kalau dibentuk 3, itu bukan makna pe, tapi kata kerja yang dibendahkan. Gitu ya. Kata kerja yang dibendahkan. Kalau makna pe itu dibentuk 4 ya. Makna pe itu dibentuk 4. Kata sifat. Sama dengan yang. Ya, sama dengan yang. Tuh. Karena itu Ar-Rahman juga bisa penyayang, bentuk 4 dia. Ar-Rahim juga bisa penyayang, bentuk 4 dia. Tapi tanda bentuk 4 yang sebelumnya kita sudah dapatkan apa? Huruf alif di huruf kedua. Alif iya, harif urutan kedua. Jadi ini bisa bermakna penyayang kalau kita misalnya nanti ketemu begini. Itu. Tuh. Apa bacanya? Rohim. Rohim. Kalau jamak jadinya? Rohimat. Rohima. Apa? Tanda jamak yang sudah kita pelajari? Rohimin. Iya, betul. Itu bermakna penyayang. Rohimin, rohimat. Maka dalam doa kita kan, birahmatika ya rahman, ya rahim, ya arhamar rahimin. Nah, itu udah kita pakai itu ya. Kalau di sini belum pe ya, belum muncul makna pe-nya. Ini yang muncul adalah bentuk 1. Dari mana diduga bentuk 1? AA ada di situ. Dan ini bentuk 2. Dari mana diduga bentuk 2? Ada ya di awalnya. Ada ya di awalnya. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Ya. Rahima, yarhamu, rahma. Rahima, yarhamu, rahma. Coba baca. Oke, baik. Jadi rohima ada makna telah, bentuk 1. Yarhamu ada makna sedang, akan, kebiasaan, bentuk 2. Sedangkan 3 ada kasih sayang. Baik. Jadi coba kita lihat ya, tadi ada yang ingin dikasihi, ingin disayangi. Apa modalnya kalau bahasa Arab? Makna di modalnya apa? Lupa. Ya, diingat-ingat. Kalau makna di dalam bahasa Arab apa modalnya? Mim sama waw. Mim waw. Mim waw, benar. Ada waw. Ini untuk makna di. Ya, mauter, mau di. Modalnya apa? Ro, ha, mim. Modalnya apa? Ro, ha, mim. Kita kasih ro, kita kasih ha, kita kasih mim. Jadi kalau digabung jadinya Rohimin. Marhum. Jadinya marhum. Kalau ini kan sifat ya, bisa sifat. Ini bisa juga ditambahkan alif lam. Jadinya marhum. Ini muzakkar apa muannats? Muzakkar. Kalau muannats gimana? Muzakkar. Almarhumah. Baik. Tadi siapa yang sudah mesen untuk dikasih, untuk disayang?
Bu Fatimah yang pertama. Bu Siti, Fatimah Pak Guru. almarhumah. Siapa lagi? Bu Siti Istiqana almarhumah. Iya. Kalau Pak Budi Calon mati. almarhum gitu. Almarhum untuk yang mudzakkar ya. Iya, iya. Iya, Pak Guru. Kalau almarhumah untuk Mu'annas. kan enak itu. Enak kan itu doa itu. Kita jangan terlalu khawatir kalau sudah paham ya. Gitu. Kalau yang banci udah tahu yang banci? Udah tahu belum yang banci? Belum. Saya kasih tahu. Kalau banci aluminium. Panci itu, Pak Guru. Apa Pak Guru? Aluminium. Kalau banci. Kayak panci. Aluminium. Iya kan. Pesetan. Itu. Baik, itu dia dari kata ro ha mim. Ya, dari kata ro ha mim kita bisa memahami ya, tiga dasarnya itu ro ha mim, ada rohima, ada yarhamu, ada rohmah, lalu berkembang lagi ada Almarhum. ada lagi almarhumah. Ada almarhum dan ada almarhumah. Baik. Nah, kita coba lihat berikutnya. Ini apa bacaannya? Yarhamukallah. Ya. Kira-kira apa maknanya? Yarhamukallah. Allah akan merahmati engkau. Apa kira-kira maknanya? Allah akan merahmati Allah akan merahmati engkau. Tadi kita apa? Kalau roh hamim tadi apa? Modalnya kalau roh hamim? Kasih sayang. Modalnya apa tadi? Kasih sayang. Iya, kalau begitu apa maknanya? Yarhamukallah. Semoga Anda dirahmati Allah menyayangimu. Dari mana semoganya? Mengasih Oh, sayang. enggak ada. Kasih sayang Dari pada mana semoganya? Iya, enggak ada Pak Guru. Ada ya-nya itu. Ada ya kali Pak Guru ya. Ada jangan ya akan. Ilmu kita apa kalau ada ya? Sedang. Bentuk dua. Selain akan apa? Sedang. Allah sedang Bentuk dua. Apalagi selain akan? Sedang biasa. Biasa. Apa makna biasa? Selain makna biasa apa sebelumnya? Selalu ya. Selalu. Berarti apa maknanya? Allah selalu menyayangimu. Iya, bagus. Allah selalu menyayangimu. Ya, Allah selalu menyayangimu. Allah selalu mengasihimu. Ini informasi apa doa? Doa. Oke, bagus doa. Orang Indonesia kalau berdoa apa? Ungkapannya bahasa Indonesia kalau berdoa? Semoga. Berarti ini maknanya? Semoga Allah menyayangimu. Bentuk dua. Gimana Pak Guru? Bentuk dua. Semoga Allah selalu menyayangimu. Iya, bagus. Semoga Allah selalu menyayangi. Baik. Nah, yarhamuka itu tuh. Penggunaannya. Yarhamuka. Ya, yarhamuka itu untuk putra. Yarhamuka. Ya, yarhamuka untuk putra. Sedangkan kalau untuk putri, yarhamuki. Ya. Yarhamuki. Ini biasanya kapan kita baca nih? Kalau ada yang bersin. Iya, kalau ada yang bersin. Jadi kalau sekarang sudah belajar, yang bersin itu apakah dia putra ataukah dia putri. Kalau dia putra kita doakan dengan Yarhamukallah. Kalau putri kita doakan dengan Yarhamukillah. Baik. Gitu. Ini doa ini. Coba baca. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Ibu Bapak sekalian, untuk hari ini itulah dia pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Akhir, mari kita syukuri dengan hamdalah.
Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.